Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rudi Sungkil. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan lampu daymaker ya. Karena pada malam hari ini yang saya ulas yaitu lampu daymaker merek ini Blackbird ya. Untuk yang tempo lalu ketika saya menggunakan lampu daymaker ini dengan merek Gorilla tidak saya videokan, jadi kawan-kawan juga tidak ada yang tahu. Dan tempo hari juga saya rakit punya kawan saya itu yang merek ENR ya, ENR. Ada berbagai macam-macam lampu daymaker ini ya, yang bentuk dan rupa-rupanya juga US koyok ini kirupane ya. Banyak digandrungi oleh para kaula muda yang mana memang lampu daymaker ini jika dipasang di sepeda motor versi CB, GL Mega Pro yang menginginkan lampunya lebih terang itu biasanya suka sekali dengan lampu daymaker ini. Itu saya akan memberikan informasi saja ya. Dan barangkali informasi saya ini tidak sesuai dengan pengalaman kawan-kawan ya mohon dikoreksi, karena tiap orang itu responnya itu atau testimoninya itu berbeda-beda ya. Ini saya pasang di sepeda motor saya sendiri dengan pengepian full wave ya, menggunakan aki 6 ampere, dan lampu ini ketika dinyalakan di low, di cahaya yang rendah dia menggunakan rally, dan yang sebelah atas juga menggunakan rally ya. Dan untuk nyalanya seperti ini ya. Yuk coba dihidupkan sepeda motornya Bu ya. Lampu kota ini, lampu kotanya seperti ini, nyalanya saya pakai warna putih ya, tidak saya pakai warna kuning, enggak, saya cukup memakai warna putih saja. Oke, lampu low-nya lampu utamanya itu seperti ini, dan lampu high-nya Bu ya, itu seperti ini, nyala semuanya ya. Yang 1, 2, 3 sama yang tengah ini nyala semua. Nah, kayak ini bro ya. Ini ketika dipakai di jalan dengan kondisi jalannya sedikit kering dan sedikit basah, sedikit kering dan sedikit basah. Lampu masih low, sekarang saya naikkan sedikit. Mungkin kalau di kamera perbedaan antara lampu bawah dan atasnya tidak seberapa terlihat ya, tetapi kalau kawan-kawan itu pernah mencobanya atau pernah memakai lampu dengan merek Blackbird ini, mungkin tahu ya apa yang saya katakan ya. Oke, mulai. Nah, masih low. Ini saya naikkan lampu bawahnya, ini lampu atasnya. Di lapangan. Oke. Ini jalannya atau aspalnya sedikit kering, tapi ada basah-basahnya sedikit ya, karena tadi habis hujan ya. Lampu daymaker ini kalau jalannya terkena air tidak sebegitu kering, maka cahayanya tidak sebegitu bagus. Ini lampu bawah, saya ulangi, ini lampu dimnya ya, cukup jauh juga. Salah satu contoh yang mudah terlihat itu di mana ya? Di sini, gini. Ini lampu low-nya, itu lampu dimnya, bawah, atas,
bawah, atas. Nah, kayak ngono. Oke, mlebu nang jero rumah. Ya, sampailah di rumah. Ya, Bro. Oke, matikan. Oke. Ya kaya ngono iku mau, Lur, ya. Penampakannya ketika motornya dipakai di jalan, lampunya ketika low itu gimana, high-nya itu seperti apa, seperti yang sudah saya coba di jalanan tadi. Oke, saya akan memberikan informasi, yaitu informasi tentang kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya yang pertama yaitu lampunya atau hasil penerangannya lebih terang dari bawaan motornya, entah itu motornya GL Max, Mega Pro maupun Tiger. Lampunya itu sedikit apa ya, bukan sedikit ya, banyak ya, lebih terang. Oke. Terus yang kedua, ketika kalian sudah pasang lampu daymaker ini, sepeda motornya pasti terlihat agak sedikit glowing, terus boys Lur ya, atau bisa dijadikan bahan pamer ke kawan-kawannya bahwasanya kalian itu sudah bisa pasang lampu daymaker ya, walaupun daymakernya itu regane yo ndak sing sepiro larang, ndak. Karena lampu daymaker itu kan harganya juga bervariasi, ada yang 200.000, 250, 300-an, ada juga yang 300 ke atas. Untuk lampu daymaker yang saya pakai ini kisaran pasarannya di area Lumajang mungkin sama ya, kalau sama di tempat lain harganya sekitar 430, di online juga sama seperti itu, 430 belum ongkir ya. Ada juga yang lebih murah lagi di online seperti Shopee, itu harganya ada yang tidak sampai 200 sudah dapat lampu daymaker merek Blackbird ini ya. Itu ya beberapa kelebihan ketika memakai lampu jenis daymaker ini. Yang pertama apa? Nyala lampunya lebih terang, lebih bisa menerangi ketika dipakai di jalanan ketika malam hari. Dan motor kelihatan glowing. Dan yang ketiga bisa untuk pamer-pameran ya. Dari beberapa kelebihannya ada juga minusnya atau kekurangannya. Kekurangan untuk daymaker ini yang pertama adalah barangnya yang mahal. Jadi ketika kawan-kawan mau pasang lampu daymaker seperti ini tidak bisa ya, ketika beli lampu daymaker seperti ini langsung dipasang itu tidak bisa, jadi harus beli sama batoknya ya, atau rumah dari lampu daymaker ini. Itu kekurangan yang pertama. Terus kekurangan yang kedua, karena kawan-kawan harus beli reflektor ini ya, lampu sama batoknya, harganya jadi lebih mahal, itu yang pasti. Terus kekurangan yang berikutnya yaitu lampu ini tidak bisa stabil ketika sistem kelistrikannya itu masih memakai sistem kelistrikan versi half wave ya, seperti kelistrikan di motor Astrea Grand atau GL Max yang masih standar, itu masih belum sempurna pengisian dari apa ya, pengisian ke akinya belum sempurna. Alhasil apa, ketika 10 masih bawaan terus memaksakan untuk memasang lampu jenis daymaker seperti ini, alhasil lampunya hasilnya itu kurang terang ya. Karena apa, di kolom komentar video saya itu banyak yang bertanya, kenapa Bang ya saya pasang lampu daymaker ini tidak sampai 1 bulan tetapi lampunya sudah mati di lampu utamanya ya. Salah satunya itu ketika chat via chat, akhirnya ketemu ternyata dia memasangnya itu di sepeda motor GL Max yang masih standar, dia sepulnya sepul bawaan GL Max ya, akinya masih aki kecil, tidak memakai relay. Jadi ya itu faktor utama kenapa lampu daymakernya bisa cepat mati ya. Setidak-tidaknya ketika kalian itu menginginkan lampu penerangan yang cukup stabil ya, paling rendah atau minimal itu memakai sepul yang sudah versi full wave ya.
pakailah aki ya minimal 5 ampere walaupun tidak 6 ampere, karena aki 6 ampere sekarang itu juga mahal ya. Sekitar di sini akinya FU kemarin itu saya beli 280 ya. Untuk aki yang 5 ampere itu akinya Honda Beat itu sebetulnya bisa ya, sebetulnya bisa. Tapi kalau saya pribadi sih lebih memilih aki yang ampernya lebih tinggi karena simpanannya juga lebih banyak. Nah, itu jadi alasan kekurangannya itu sangat banyak ya. Beli batoknya ya, beli aki, spoolnya minimal harus full wave. Kalau sudah full wave, kiproknya juga harus kiprok full wave ya. Jadi ini apa ya, biaya rakitnya itu memakan banyak biaya ya. Terus kekurangan yang selanjutnya, kalau sudah beli reflektor ini sama batoknya, spoolnya sudah full wave, sudah pakai aki besar, sudah menggunakan kiprok full wave juga, pakai reli. Berarti kalau pakai lampu bulat seperti ini juga harus beli pangkon untuk lampu bulatnya. Duwe maneh ya, uang lagi lah ini itu ya. Kekurangannya di situ. Memang perawatannya sangat mahal sekali. Terus kalau ada putus-putusnya itu jarang ada yang bisa membetulkan ya. Kalaupun ada yang bisa membetulkan, misalkan lampu rendahnya mati, jadi jasa servisnya itu menekno itu ongkosnya juga larang, mahal ya. Kalau di sini mati bawahnya itu atau mati atasnya sekitaran 100.000 itu jasa servis lampu yang sudah mati. Kalau mati bawah mati atas itu ya sekitaran 150 ke atas itu. Perawatannya ini sulit ya, perawatannya sulit juga, perawatannya mahal juga ya. Itu dari segi perawatan. Terus kekurangan yang berikutnya, lampu daymaker ini tidak bisa menembus kabut. Walaupun lampu daymaker itu merek yang bagus ya, dia ketika dipakai di jalanan yang berkabut itu tidak bisa menembus kabut ya, tidak bisa menembus kabut. Kalau di review YouTube yang lainnya itu lampu ini bisa menembus kabut. Ada yang warnanya itu ada sedikit kuning-kuningnya, tapi memang saya sudah mencobanya ya dari rakitan-rakitan saya sebelum-sebelumnya, karena di sini geografis pegunungan, jadi sering ada kabut. Memang lampu ini tidak bisa untuk menembus kabut. Terus ini bagian depannya, kalau terkena suhu dingin dia kebanyakan ngembun, walaupun di tepinya sini sudah dilem. Saya juga mengikuti tutorial sahabat-sahabat di YouTube ya. Ada lampu daymaker ini yang sering ngembun, ada yang suruh ngelem bagian tepinya sini, dilepas dulu lalu dilem. Saya sudah coba itu ya, tetapi tetap saja ngembun. Apalagi dipakai ketika malam hari kehujanan gitu, lampunya nyala terus kena air, itu pasti ngembun. Kebanyakan seperti itu, walaupun mereknya bagus ya. Ada juga sih yang tidak berembun itu ada, tapi sedikit embun itu masih ada ya. Jadi saya akan menunjukkan lampu ini ketika dinyalakan terus saya semprot air, apakah mengembun atau tidak untuk merek Blackbird ini ya. Ini motornya sudah saya hidupkan dan lampunya kedua-duanya antara low dan high sudah saya hidupkan. Bayangkan saja ketika kalian menggunakan motornya ini di perjalanan touring terus ada hujan tiba ya. Mungkin kalau sebentar ya, sekitar 1-2 menit lampu ini tidak mengembun. Tapi lama-kelamaan karena komponen di dalamnya itu panas, akhirnya
yang depan ini atau apa namanya ini, tutup pelindungnya itu atau apa jenenge iki ya istilahnya. Pokoknya ngarepe iki wis lek kena udan pasti ngembun ya. Untuk ini, untuk lampu yang ini alhamdulillah saya siram dengan air ya, ini tidak mengembun. Mungkin saja saya ini mencobanya hanya beberapa menit saja, karena kemarin itu ketika saya pakai jarak jauh ya, ketika ikut touring ke Kediri, saya lewat Ranupani menuju Malang terus sampai ke Kediri sana, jalanan hujan, lampu ini parah ya, penuh dengan embun. Barangkali kawan-kawan di luaran sana ada cara untuk mengatasi ya, agar lampu Daymaker tidak bisa mengembun, karena saya sudah mencobanya versi dilem tepinya ya, ditambahi lubang pernafasan di bagian dalamnya, itu sudah saya coba, tetapi tetap saja lampu ini di bagian depannya ya, pelindungnya itu berembun ya. Kalau dipakai lama kelamaan itu pasti ngembun. Oke ya, cukup sampai di kono ae wis uji coba nih ya. Ancen tak rasa ya, atau saya kira ini tidak akan mengembun, karena ketika saya siram ini lampune bagian jerone ku sik durung panas rek, jadi ndak iso ngembun ya. Oke wis ngono wis uji cobane. Kalau untuk merek yang lain itu biasanya saya semprot begitu saja sudah mengembun ya. Untuk Blackbird ini lumayan tidak mengembun. Mungkin saya cobanya hanya beberapa menit ketika motor dingin dan reflektornya itu dalam keadaan dingin. Ya, tapi rek yo saelek-eleke lampu Daymaker iki ya sik lumayan lah, sik iso madangi dalan timbangane lampu sing standar kuning ya, kayak kunang ya. Kunang itu apa ya, Dek ya? Hewan yang ketika malam hari bersinar putih-putih itu loh. Lap 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 lap. Ya. Saelek-eleke Daymaker ngerakit ngene iki ndak cukup 400.000 ya. Ndak cukup ya. 500.000 saja ndak cukup saelek-eleke lampu Daymaker iki. Jadi ketika kalian pengen masang lampu Daymaker ini, jika tidak punya biaya, jika tidak punya uang, menabunglah sedini mungkin atau nyicil ya. Opetah tuku bathok dhisik atau tuku lampu ning ngarep. Kate tuku merek apa itu Blackbird atau Gorilla, NWR, karena ada banyak merek di sana. Planninglah terlebih dahulu ya. Jadi harus ada planning. Aku kate gawe lampu Daymaker. Apa sing dibutuhkan? Yaitu ya, dibutuhkan nyicil teko titik. Kalau ini sudah terpasang yang belakang atau rumahnya sudah terpasang, nyicil beli reli ya. Kalau sepulnya masih standar, nyicil beli sepul. Kalau bisa gulung ya silahkan digulung. Bagus mana antara beli dan gulung? Enakan gulung sendiri, lilitannya lebih banyak, lilitannya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kiproknya cari yang full wave, bisa pakai kiprok Mega Pro atau Tiger, atau memakai kiproknya Yamaha NMAX ya itu. Jadi harus ada planning terlebih dahulu. Jangan langsung beli langsung diperwotoli, setelah diperwotoli dipasang ternyata kawan-kawan gagal memasangnya. Karena apa? Komponennya kurang atau spare partnya kurang. Ya itu ya. Sekali lagi kawan-kawan yang mau memasang lampu jenis ini, jadi harus mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Ketika nanti mati harus bagaimana? Kalau ada matinya harus servis di mana? Jadi itu harus ada planningnya, atau kira-kira nih teko konco-konco itu bagaimana ya? Seperti itu ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Tara.